Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang berjudul jenis bukti transaksi, faktur, kwitansi, dan nota. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu bukti transaksi. Jadi, dalam setiap kegiatan ekonomi, baik jual beli barang maupun jasa, selalu diperlukan adanya bukti transaksi. Bukti transaksi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pencatatan akuntansi serta sebagai alat untuk memastikan bahwa suatu transaksi benar-benar telah terjadi. Tanpa adanya bukti transaksi, pencatatan keuangan akan sulit dilakukan dan dapat menimbulkan kesalahan. Oleh karena itu, kami akan membahas jenis-jenis bukti transaksi, yaitu faktur, kwitansi, dan nota. Bukti transaksi berfungsi sebagai dasar pencatatan dalam akuntansi. Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus memiliki bukti agar dapat dicatat secara jelas, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, bukti transaksi juga berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan serta sebagai bukti yang sah jika terjadi pemeriksaan atau audit. Bukti transaksi juga dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Pembagian ini didasarkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Jika transaksi hanya terjadi di dalam perusahaan, maka disebut internal. Namun jika melibatkan pihak luar, maka terjadi eksternal. Kedua jenis bukti transaksi ini sama-sama penting karena digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan perusahaan secara lengkap. Bukti transaksi internal adalah dokumen yang dibuat dan digunakan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti memo internal, bukti kas keluar, dan bukti kas masuk. Memo internal biasanya digunakan sebagai alat komunikasi antar bagian dalam perusahaan, misalnya untuk memberikan instruksi terkait suatu transaksi. Dokumen ini tidak melibatkan pihak luar, tetapi tetap memiliki peran penting dalam pencatatan keuangan perusahaan. Selanjutnya, bukti kas keluar digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran uang perusahaan, seperti pembayaran gaji, pembelian perlengkapan, atau biaya operasional lainnya. Sedangkan bukti kas masuk digunakan untuk mencatat setiap penerimaan uang ke dalam perusahaan, misalnya dari hasil penjualan atau pendapatan lainnya. Dengan adanya bukti kas masuk dan kas keluar, perusahaan dapat mengontrol arus kas dengan lebih baik dan teratur. Berbeda dengan bukti transaksi internal, bukti transaksi eksternal merupakan dokumen yang melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya adalah faktur, kwitansi, dan nota kontan. Dokumen-dokumen ini biasanya digunakan dalam kegiatan jual beli dengan pelanggan atau supplier. Bukti transaksi eksternal sangat penting karena menjadi bukti sah bahwa transaksi benar-benar terjadi antara dua pihak. Yang pertama adalah faktur. Faktur merupakan dokumen yang berisi rincian barang atau jasa yang dijual oleh penjual kepada pembeli. Di dalam faktur biasanya terdapat informasi seperti nama penjual dan pembeli, tanggal transaksi, nomor faktur, serta rincian barang beserta harga dan jumlah totalnya. Dalam pencatatan akuntansi, faktur umumnya digunakan untuk transaksi kredit. Artinya, barang sudah diserahkan, tetapi pembayaran belum dilakukan. Oleh karena itu, bagi penjual akan dicatat sebagai piutang, sedangkan bagi pembeli akan dicatat sebagai utang. Contohnya, berdasarkan gambar faktur tersebut, terlihat bahwa usaha dagang resmi membeli barang berupa perlengkapan dan almari dengan total sebesar 7 juta rupiah pada tanggal 5 Mei 2006. Karena pada faktur tidak ditunjukkan adanya pembayaran langsung, maka transaksi ini dapat dianggap sebagai pembelian secara kredit. Jika dilihat dari sisi penjual, maka pencatatannya adalah piutang usaha bertambah di bagian debit sebesar 7 juta rupiah dan penjualan bertambah di bagian kredit sebesar 7 juta rupiah. Karena barang sudah diserahkan, tetapi uang belum diterima. Sedangkan dari sisi pembeli, yaitu usaha dagang resmi, pencatatannya adalah persediaan bertambah di bagian debit sebesar 7 juta rupiah dan utang usaha bertambah di bagian kredit sebesar 7 juta rupiah. Karena barang sudah diterima tetapi belum dibayar. Selanjutnya adalah kwitansi. Kwitansi merupakan bukti bahwa
suatu pembayaran telah diterima oleh pihak penerima uang. Di dalam kwitansi biasanya terdapat nama pemberi dan penerima uang, jumlah uang yang dibayarkan, tujuan pembayaran, tanggal, serta tanda tangan penerima. Dalam pencatatan akuntansi, kwitansi menunjukkan bahwa transaksi pembayaran telah terjadi. Oleh karena itu, kas akan bertambah dan piutang akan berkurang, atau bisa juga dicatat sebagai pendapatan jika pembayaran tersebut langsung diterima. Contohnya, selanjutnya pada gambar kwitansi terlihat bahwa telah diterima uang sebesar 3 juta rupiah dari customer C untuk pembayaran pembelian genteng. Karena kwitansi merupakan bukti bahwa uang sudah diterima, maka pencatatannya adalah kas bertambah di bagian debit sebesar 3 juta rupiah dan piutang berkurang atau pendapatan bertambah di bagian kredit sebesar 3 juta rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa transaksi pembayaran telah selesai dilakukan. Yang terakhir adalah nota kontan. Nota kontan merupakan bukti transaksi pembelian barang yang dilakukan secara tunai. Nota ini biasanya berisi nama toko, tanggal transaksi, daftar barang yang dibeli, harga barang, serta total pembayaran. Karena transaksi dilakukan secara langsung, maka dalam pencatatan akuntansi tidak ada utang maupun piutang. Bagi penjual, kas bertambah dan penjualan bertambah, sedangkan bagi pembeli persediaan bertambah dan kas berkurang. Contohnya, berdasarkan gambar nota kontan tersebut, terlihat bahwa telah terjadi pembelian barang secara tunai di toko Maju Terkini pada tanggal 20 Februari 2019 dengan total pembayaran sebesar 188.500. Barang yang dibeli antara lain dompet Passion Mini, buku scrapbook, dan spidol set. Karena transaksi dilakukan secara tunai, maka tidak menimbulkan utang atau piutang. Jika dilihat dari sisi penjual, pencatatannya adalah kas bertambah di bagian debit sebesar 188.500 dan penjualan bertambah di bagian kredit sebesar 188.500. Sedangkan dari sisi pembeli, pencatatannya adalah persediaan atau perlengkapan bertambah di bagian debit sebesar 188.500 dan kas berkurang di bagian kredit sebesar 188.500. Jadi, nota kontan ini menunjukkan bahwa transaksi terjadi secara langsung dan dibayar saat itu juga. Sebagai kesimpulan, bukti transaksi merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan akuntansi. Bukti transaksi internal digunakan sedangkan bukti transaksi eksternal digunakan untuk transaksi dengan pihak luar. Dengan adanya bukti transaksi yang lengkap dan jelas, maka pencatatan keuangan dapat dilakukan dengan lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.